Siap. Buat komandan udah tuh bagian ikut. Belum kayaknya Pak. Bang Reja Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun. Pimpinan sambil alih masing-masing komandan pasukan ke samping kanan besar. Kerjakan. Istirahat di tempat. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pada sang merah putih. Hormat! Gerak!
selesai. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka seluruh kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaannya berkali-kali ujian terus datang kepada bangsa kita. Namun setiap kali itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit menghadapinya. Kita terus membuktikan bahwa kita bukan bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya. Kita bukan bangsa yang tidak mampu berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita terus-menerus mengecewakan mereka yang pesimis pada Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka adalah kesempatan kita kembali mencatatkan sejarah. Saat dimana cobaan besar datang kepada umat manusia di seluruh dunia, tak terkecuali pula di Indonesia dan di ibu kota kita. Saat dimana kita menghadapi musuh yang tak terlihat, musuh yang tak membedakan siapa yang diserangnya, yang mampu berlipat ganda dan menyebar ke setiap penjuru Nusantara. Saat dimana setelah 100 tahun lamanya, pandemi, wabah, panggebluk kembali menjadi ujian bagi bangsa kita. 75 tahun Indonesia merdeka adalah saat dimana kepahlawanan kembali bermunculan di sekitar kita. Saat dimana kita saksikan ribuan dokter, perawat, seluruh tenaga kesehatan tanpa ragu meletakkan dirinya sebagai benteng pertahanan terakhir melawan pandemi. Sebagian tinggalkan keluarganya untuk selamanya, gugur dalam perjuangannya menyelamatkan saudara-saudara sebangsa. Semoga, insya Allah akan sahidkan mereka. 75 tahun Indonesia merdeka adalah ajang perjuangan dan kebersamaan. Kita saksikan ribuan petugas di lapangan memastikan mereka yang terdampak wabah akan mendapat bantuan, memastikan layanan masyarakat tetap bisa berjalan. Kita saksikan guru-guru terus menyemangati dan menginspirasi siswa dari kejauhan. Para pengusaha kecil dan menengah
berusaha bertahan terus demi memberi penghidupan pada para karyawan. Para ilmuwan bekerja mencari solusi menghadapi wabah dan memberikan panduan bagi para pengambil kebijakan. Aparat kepolisian dan tentara memastikan hadirnya rasa aman. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Maju! Upacara selesai. Para pimpinan pasukan dapat atur tugas sesuai rencana. Kerjakan! Pagi semua. Pagi Pak. Aman suaranya? Aman Pak. Pagi ini kita baru saja selesai upacara 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam amanat tadi saya garis bawahi pesan bahwa kemerdekaan ini diraih lewat perjuangan melawan kolonialisme, dan para pejuang-pejuang itu mengerjakan segalanya, bahkan menghibahkan nyawanya untuk kita bisa mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan lawan yang tak terlihat, lawan yang bisa melipat ganda dalam jumlah cepat, lawan yang bisa merenggut nyawa warga saudara kita. Karena itu, saya tadi sampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para pahlawan hari ini, mereka yang menjadi pertahanan terakhir kita, yang menjaga keselamatan saudara-saudara kita yang terpapar, yaitu para tenaga kesehatan, para tenaga medis, yang mereka sebagian bahkan harus menghibahkan nyawanya di dalam perjuangan ini. Yang kedua, perjuangan ini sebagaimana kita mempertahankan kemerdekaan harus dikerjakan oleh semua. Ketika kita mempertahankan kemerdekaan, rakyat berjuang, pemerintah berjuang. Hari ini kita menghadapi situasi yang sama. Pemerintah berjuang, rakyat juga berjuang. Pemerintah melaksanakan yang biasa disebut dengan 3T, melakukan testing, melakukan tracing, melakukan treatment, lalu rakyat melakukan 3M, yang biasa disebut dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nampaknya sederhana, tapi 3T dan 3M inilah yang menjadi ujung tombak dari perjuangan kita di tahun 2020. 75 tahun yang lalu
pemerintah menyiapkan amunisi, perbekalan untuk bisa bertempur, masyarakat menyiapkan dukungan dari pangan sampai tempat tinggal, bekerja bersama mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah kerja bersama tahun 2020 yang nantinya akan kita catat di dalam sejarah perjuangan bangsa. Dan saya berikan pesan khusus kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Amanat perintah konstitusional pertama adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Karena itu pesan kepada seluruh jajaran DKI Jakarta, menomorsatukan keselamatan dan kesehatan rakyat di atas segala urusan yang lain. Dan tadi saya ulang pesan itu untuk menegaskan kepada semua bahwa kita di Jakarta, kita di ibu kota menempatkan keselamatan dan kesehatan sebagai prioritas pertama dan terutama. Semoga peringatan 75 tahun ini berjalan dengan lancar. Di seluruh kampung kegiatan menghias dilakukan, tapi kegiatan lomba-lomba yang bersifat pengumpulan ditiadakan. Insya Allah ini tidak mengurangi kesemarakan di dalam merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu dari saya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Kalau tidak salah akan ada membunyikan sirine oleh mobil damkar di semua. Itu balai kota, terus di mana saja yang akan dibunyikan sirinenya, dan apa pesan dari dinyalakan sirine ini? Karena setahu sirine itu kan melambangkan, biasanya orang dengar sirine itu kan ada kebakaran, tapi ini beda, apa pesannya gitu? Ya, jadi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat juga, bahwa kita pada hari ini jam 10.17 kita melaksanakan sirine. Kebetulan memang tugas pemadam kebakaran seluruh pos itu akan melaksanakan pembunyian sirene di kendaraan-kendaraan. Ada beberapa lokasi yang memang di luar dari pos, itu dikoordinasikan oleh para camat, di mana lokasi-lokasi itu akan dilakukan peringatan melalui sirene dengan pada saat Jumat 75 ini di jam 10.17. Pesan dong buat teman-teman personil di lapangan terkait dengan juga untuk memotivasi, memberikan semangat rasa nasionalisme itu. Jadi kepada seluruh jajaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ikut kemerdekaan ke-75 tahun ini, saya titip pesan kepada seluruh jajaran, tingkatkan profesionalisme, tingkatkan rasa pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini kita juga punya peran penting di masyarakat berdasarkan gugus tugas COVID-19 nomor 462 sebagai pusat gubernur. Itu kita melaksanakan sterilisasi disinfektan di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat. Tetap semangat, anggap ini sebagai pengabdian kita kepada masyarakat, dan ikhlas laksanakan apa yang menjadi tugas, dan tetap mengutamakan protokol kesehatan.